Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salamun wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Kali ini kita masih akan menyajikan potongan video bedah buku tasawuf terakhir yang ditulis oleh Miswari Usman. Jadi dalam sesi kali ini kita akan menyajikan pemaparan dari Bapak Muhammad Nur Jabir, Direktur Rumi Institut, tentang buku tasawuf terakhir dan juga tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tasawuf. Beliau akan menjelaskan tentang kehidupan para sufi, juga tentang cinta yang dipahami oleh para sufi, dan juga hal-hal lainnya di pengalaman-pengalaman keagamaan yang dialami oleh para sufi ataupun orang-orang yang menekuni tasawuf. Jadi saya kira cukup sebagai pengantar, kita saksikan saja penjelasan Bapak Muhammad Nur Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan khususnya saudara saya Miswari dan Prof. Kamaruzzaman. Bahagia sekali malam ini bisa bersama kembali mendiskusikan buku Brother Miswari, teman diskusi saya. Sayang sekarang di Aceh, biasanya kita diskusi sambil ngopi di Ciputat. Dan saya ingat Pak Miswari ini orang yang paling aktif dalam menulis buku. Saya tidak tahu ini sudah karya keberapa tasawuf terakhir ini, tapi sebelumnya beliau juga nulis filsafat terakhir. Nampaknya Pak Miswari ini suka yang terakhir-terakhir. So hati-hati Pak ya, suka yang terakhir. Bahaya kalau suka terakhir-terakhir itu. Saya tidak tahu apakah ini mengikuti tren kata-kata the end, kan, the end of history, the end of ideology, ada juga the end of philosophy, seperti yang dikemukakan oleh Heidegger, the end of philosophy. Pak Miswari ini kemudian setelah menulis filsafat terakhir, lalu menulis tasawuf terakhir. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak mempercayakan saya untuk menulis kata pengantar, dan saya melihat di seluruh tulisan itu kata kuncinya adalah cinta. Jadi membahas Ibn Arabi cinta, membahas Rumi dalam juga menghidupkan cintanya, Fardin Athar juga cintanya, Mulla Sadra juga profesi tajalli juga dalam perspektif cinta, dan seterusnya. Jadi saya lihat benang merahnya adalah cinta. Makanya di kata pengantar yang saya tuliskan yang sangat singkat itu hanya menjelaskan sebenarnya tentang seperti apa cinta itu dalam ranah tasawuf, karena hampir tidak ada sufi yang tidak berbicara tentang cinta. Kalau kita lihat dari seluruh karya-karya para sufi, hampir tidak ada yang tidak pernah membicarakan tentang kata cinta tadi. Nah, saya lacak dari pengantar Pak Miswari ini, beliau menjelaskan buku dengan judul Tasawuf Terakhir itu karena meyakini bahwa tasawuf terakhir itu adalah tasawuf falsafi, kan, tasawuf falsafi. Nah, mungkin ini satu perdebatan ya, apakah bisa dianggap tasawuf falsafi itu sebagai tasawuf terakhir atau apa? Tapi kalau saya lihat, karena di kajian-kajian sofistik, Ibn Arabi ini dikenal sebagai Bapak Wahdatul Wujud. Abdurrahman Jami menyebut Ibn Arabi itu sebagai Bapak Wahdatul Wujud. Dan yang membangun kerangka pertama kali dengan sangat bagus itu adalah tentu Ibn Arabi. Dan kemudian selanjutnya adalah para komentar-komentar. Nah, mungkin kalau saya jabarkan lebih jauh, menurut perspektif saya ini, karena ini sudah teks ditulis, katanya kalau sudah di tangan pembaca itu penulis sudah mati di hermeneutika ini. Jadi yang dimaksud tasawuf falsafi itu menurut saya adalah semua yang ada saat ini hanya catatan kaki pandangan Ibn Arabi. Jadi mau kita terima atau tidak, tapi memang secara fakta belum ada tokoh yang menyamai keindahan, kemegahan, dan kebesaran Ibn Arabi ya, baik dalam karya terbesarnya Futuhatul Makkiyah dan juga Kitab Ushul Hikam.
Jadi memang betul kalau kita sematkan bahwa tasawuf itu berakhir di Ibn Arabi, itu bisa kita setujui. Makanya di kitab Fusul Hikam dan Jawabutuhat Al-Makiyah kan Ibn Arabi mengaku sebagai wali terakhir ya. Wali terakhir dengan mimpinya beliau waktu Ka'bah belum tersisa satu bata saja, dan kemudian beliau yang menyempurnakannya sehingga beliau sebagai akhirul wali, wilayah terakhir kepada beliau. Nah, meskipun ini jadi perdebatan, tapi secara fakta memang belum ada karya yang sehebat Ibn Arabi setelah kehadiran Ibn Arabi. Sebagian penafsir Ibn Arabi mengatakan bahwa itu adalah akhir wilayah di zaman beliau, tetapi sampai saat ini memang belum ada karya yang sehebat Ibn Arabi. Dan makanya para penafsir itu mengatakan bahwa yang ada saat ini adalah hanya catatan kaki dari Ibn Arabi. Tapi seperti kata Pak Miswari tadi, memang perlu untuk kita galakkan tafsir-tafsir yang sudah mengarah ke konteks ya, bicara konteks ranah sosial, karena ada banyak hal yang bisa memberikan sumbangsi besar pandangan sufi ini kepada gagasan-gagasan ranah sosial tentunya. Ada interaksi yang baik kalau kita mencoba untuk menghubungkan ranah sufistik ini masuk ke dalam ranah sosial, apalagi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang baru saja terakhir, baik di kita maupun di dunia yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, tapi apapun itu, saya melihat bahwa yang menghubungkan satu karya dengan karya lain yang ditulis Pak Miswari ini dari beberapa tokoh itu adalah semuanya terkait dengan cinta. Makanya tadi diawali bahwa hampir tidak ada sufi yang tidak berbicara tentang cinta. Nah, di beberapa tokoh yang diulas oleh Pak Miswari, semua tokoh adalah tokoh-tokoh besar. Jadi ada sufi yang kalau Ibn Arabi membagi dua kelas sufi, ada sufi kelas 1, ada sufi kelas 2. Kalau kata Ibn Arabi membagi dua sufi, ada sufi kelas 1, ada sufi kelas 2. Sufi kelas 1 itu adalah sufi yang sampai kepada penyaksian asma ilahi. Jadi sufi kelas 1 adalah para sufi yang sampai pada menyaksikan asma ilahi. Sufi yang kelas 2 itu adalah sufi yang mereka hanya sampai di alam akal, tapi tidak sampai menembus kepada yang disebut dengan alam asma. Sehingga dalam karya-karyanya, dia tidak membahas tentang bagaimana sebenarnya penyaksian asma ilahi. Kita lihat dari 4 perjalanan ruhaniyah yang dicetuskan oleh Ibn Arabi. Nah, di antara karya yang ditulis oleh Pak Miswari tadi, makanya saya mengawali bahwa apakah tasawuf terakhir itu bisa dianggap sebagai tasawuf falsafah, itu bisa dianggap sebagai tasawuf terakhir atau tidak. Tapi itu perdebatan, karena begini, kalau kita lihat satu karya Ibn Arabi ya, saya fokus ke apa yang Pak Miswari tulis di buku beliau tentang Tarjumanul Aswaq, Pak. Jadi Tarjumanul Aswaq ini menurut saya karya yang unik yang hadir di antara karya-karya Ibn Arabi. Karena begini, karya unik ini karena pertama, karya ini perantaranya adalah seorang perempuan yang cantik, yang itu kebetulan perempuan itu adalah murid dari guru Ibn Arabi. Jadi guru Ibn Arabi, Matinuddin Al-Isfahani, itu punya anak yang cantik disebut dengan Nizam. Dia pada gelarannya pada situ Fakhrun Nisa. Jadi keindahannya, kecantikannya memang terkenal pada saat itu di Mekah ya. Nah, Ibn Arabi berguru kepada ayahnya, lalu kemudian dia bertemu dengan anaknya, disebut dengan Nizam ini. Dia disebut dengan Nurus Syams wal Baha. Dia cahaya hati ya, cahaya hati. Dan ini yang kemudian mengilhami Ibn Arabi, kemudian menghasilkan satu karya yang luar biasa, yaitu disebut dengan Tarjumanul Aswaq. Nah, ini yang menurut saya menarik ya.
menarik karena dari cinta fisikal, kemudian dia melampaui menuju cinta ilahi. Tapi awalnya fisikal, tapi kemudian dari cinta fisikal ini kemudian dia masuk kepada cinta ilahi. Nizam sebagai salah satu perantara sehingga dia menyaksikan tajalli keindahan ilahi di dalam diri Nizam. Nah, memang sulit untuk kita pahami ya, seperti apa itu. Dan makanya banyak yang ini, karena satu pertanyaan ya, kenapa Ibn Arabi disebut dengan Syekhul Akbar? Jadi, kenapa Ibn Arabi disebut dengan Syekhul Akbar? Nah, sebagian penafsir Ibn Arabi mengatakan Akbar ini karena beliau pernah masuk di tarekat Akbariyah dan sempat jadi mursyid tarekat Akbariyah. Nah, di salah satu ajaran tarekat Akbariyah ini adalah seorang pesuluk harus menemukan cinta. Ada banyak ajaran tarekat-tarekat yang mendasarkan dirinya kepada cinta. Salah satunya adalah tarekat Malamatiyah. Malamatiyah yang sampai saat ini masih hadir, tapi Akbar ini punah. Tarekat Akbar ini punah, sudah tidak lagi penerusnya. Kita tidak temukan lagi tarekat Akbariyah, tapi ada hal yang sama di dalam tarekat ini, yaitu mendasarkan perjalanan ruhani dengan cinta. Nah, betapa pentingnya cinta ini sampai jika seseorang belum menemukan rasa cinta tadi, jadi dalam ritual tarekat Akbariyah ini adalah seorang pesuluk itu dibenarkan untuk mencintai seorang perempuan. Tapi dia harus diawasi oleh seorang mursyid ya, diawasi oleh seorang mursyid. Tapi itu dengan syarat begini. Jadi ketika dia mencintai seorang perempuan, dia tidak boleh mengungkapkan cintanya kepada perempuan itu. Dia tidak boleh bercakap-cakap dengan perempuan itu. Dia hanya boleh melihatnya dari jauh dan dia hanya berusaha untuk menumbuhkan kemurnian cinta di dalam dirinya. Nah, itu salah satu ajaran di tarekat Akbariyah. Nah, ketika kemurnian cinta betul-betul hadir di dalam dirinya, barulah kemudian dia mengganti sosok perempuan itu dengan ilahi. Nah, pada saat itu dia akan menemukan tajalli ilahi di dalam diri perempuan itu. Nah, apa yang terjadi kepada karya ini, Tarjumanul Asywaq, yang menurut saya ini karya yang luar biasa, karena karya ini hadir dari antara satu perantara antara cinta yang bersifat fisikal, lalu kemudian dari situ melampaui cinta fisik, lalu masuk kepada cinta ilahi, dan mengganti dimensi perempuan yang disebut Nizam itu dengan menemukannya secara ilahiyah. Makanya kalau kita baca sastra Tarjumanul Asywaq yang ada 601 kasidah ini, ungkapan cinta yang luar biasa. Di situ kita akan tahu bahwa sebenarnya hampir tidak ada bedanya antara sastra-sastra yang biasa, orang biasa yang maksudnya jatuh cinta dengan pasangan misalnya, dengan sastra sufi. Semuanya adalah bahasanya sangat awam dan bukan bahasa yang tinggi ya, kecuali dalam terminologi tertentu dia menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat metafor dan simbolik, dan itu khusus ada simbol-simbol yang memang para sufi sepakati tentang simbol itu. Tapi yang ingin dijelaskan bahwa di karya itu, Tarjumanul Asywaq ini adalah suatu usaha bagaimana kemudian seorang sufi dia menemukan satu bentuk ilahi di dalam diri yang seperti Ibn Arabi jatuh cinta kepada Nizam tadi, seorang perempuan. Nah, ala kulli hal, karena begini, yang susah adalah menumbuhkan satu rasa di dalam diri ya. Karena bagi para sufi, cinta sebagaimana cinta sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi baik cinta kepada siapapun, itu rasanya sama. Jadi cinta kepada ilahi dengan cinta kepada pasangan itu tidak ada bedanya. Yang satu-satunya perbedaan itu hanya pada objek, tapi rasanya sama. Makanya kalau kita bandingkan karya sufi dengan karya yang biasa, itu hampir tidak ada perbedaan kecuali dalam penggunaan simbol, metafor. Nah, karena para sufi mencoba untuk melewati dari zohir menuju ke dimensi batin. Dari zohir menuju ke dimensi batin. Nah, zohir ke batin disitulah, sehingga di situ ada penggunaan yang disebut dengan takwil. Jadi,
seorang sufi pasti dia tidak bisa dipisahkan dari soal cinta, dan kemudian satu sisi lain dia juga tidak bisa kan dari ranah takwil. Takwil cinta dan apa perjalanan ruhani itu adalah sesuatu yang tidak dipisahkan dalam ranah sufistik. Nah, dari sini kita memahami bahwa tugas para sufi adalah menjelaskan apa yang dia pahami, apa yang dia saksikan, syuhud, mukasyafah di dalam batin dirinya. Nah, tentu penyaksian ini adalah suatu penyaksian yang di alam batin, yang melalui hatinya, melalui jihad yang beliau lakukan, sehingga tersingkaplah alam batin. Nah, ketika dia tersingkap alam batin, dia mencoba untuk mentransfer bahasa, melalui bahasa kepada orang lain. Makanya kemudian jadi perdebatan, yaitu apakah pengalaman itu bisa diungkapkan atau tidak. Nah, sehingga di sini sufi terbagi dua. Ada yang memilih mengatakan bisa diungkapkan seperti Ibn Arabi, ada yang mengatakan bahwa pengalaman itu tidak bisa diungkapkan seperti Rumi. Jadi Rumi, kenapa Rumi memilih sastra? Karena dia meyakini bahwa dia tidak bisa ditransfer, ya. Pengalaman itu tidak bisa ditransformasi kecuali dengan bahasa sastra, dan bahasa sastra itu menggunakan simbol-simbol, dan jalan kepadanya itu tidak ada jalan lain kecuali dengan bahasa takwil. Nah, cinta seperti dalam buku ini kemudian hampir semuanya menjelaskan tentang dimensi cinta, mulai dari Mulla Sadra, Ibn Arabi, Rumi, kemudian tokoh-tokoh yang lain, tokoh Nusantara, sufi-sufi Nusantara juga demikian. Karena memang dalam ranah sufi, cinta adalah sesuatu kendaraan yang tercepat untuk sampai kepada ilahi. Jadi kata Rumi, seseorang zahid, dia bergerak kakinya karena ketakutan, tapi seorang arif, dia bergerak kakinya karena cinta. Ini dua gerak, yang satu adalah gerak karena khauf, takut, tapi yang satu adalah gerak karena cinta. Yang cepat sampai kepada Tuhan adalah cinta, karena cinta ini dia tidak punya syarat, ya. Namanya cinta, dia tidak punya syarat, dia tidak punya iming tertentu, dia tidak lagi peduli atas pemberian sesuatu. Yang dia rindukan adalah hanya bertemu dengan kekasih, dan ini biasanya diawali dengan kata syauq. Syauq itu adalah kata kunci bagaimana orang menemukan satu gelora di dalam dirinya, dan gelora ini akan membawanya kepada kekasih. Di karya Tarjumanul Asywaq ini, kalau kita lihat, karena karya ini kan setelah Ibn Arabi kemudian melihat anak dari gurunya tadi, Mutamakin, lalu kemudian beliau kemudian berkenalan lagi, karena Ibn Arabi ini sepanjang hidupnya dia hampir dikatakan pindah-pindah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia melampaui gunung, bukit, berjalan di padang pasir yang panas dan seterusnya, sehingga kerinduan dan keterpisahan itu menghasilkan karya yang luar biasa. Tapi lagi-lagi, simbol perempuan ini bukan tujuannya, itu hanya satu perantara, sehingga dia, Ibn Arabi, menyaksikan tajalli ilahi di dalam dirinya. Seperti yang dijelaskan tadi tentang ciri khas dalam tarekat Akbariyah, yaitu bagaimana seseorang memupuk cinta di dalam dirinya, dan kemudian dengan cinta itu dia berjalan menuju ilahi. Nah, jadi para sufi melihat cinta itu sebagai satu bentuk keindahan di dalam dirinya, dan juga sebagai satu bentuk tujuan di dalam dirinya. Makanya di Tarjumanul Asywaq ada beberapa kata diksi yang kemudian itu harus ditakwil, ya, menemukan takwil, sebagaimana dalam sastra-sastra sufi yang lain seperti Sarta Sa'di. Kemudian di sini penulis juga menulis tentang Afar, Mantiqut Thair. Itu adalah satu karya yang juga luar biasa, yang berbicara tentang perjalanan ruhani dengan cinta melalui metafor perjalanan burungnya, Simorgh. Nah, ini betapa sebenarnya kita tidak bisa memisahkan cinta dalam para sufi. Makanya ada pertanyaan, ya, kenapa misalnya kalau kita mendengar kata Rumi, Maulana Rumi, itu pasti yang hadir di benak kita adalah cinta, gitu. Yang hadir di benak kita adalah cinta, karena cinta ini punya efek yang
ini bukan cuma rasa, tetapi dia punya efek ma'rifat. Makanya para sufi meyakini batin dari cinta itu ma'rifat. Jadi batin dari cinta itu ma'rifat. Nah, sehingga perjalanan itu adalah dengan cinta, kemudian ujungnya nanti adalah ma'rifat, yaitu kefanaan ya. Karena kefanaan itu adalah ketersingkapan, dia mukasyafah, syuhud, dan setelah dia mukasyafah, dia menyaksikan sesuatu. Sehingga batin dari cinta itu adalah ma'rifat. Makanya, para sufi, cinta itu sebenarnya jalan, kendaraan untuk sampai kepada dimensi ma'rifat. Jadi untuk sampai kepada dimensi ma'rifat. Jadi dia bukan tujuan, tapi dia adalah kendaraan untuk sampai kepada hakikat. Nah, nizam ini adalah simbol dari keindahan dan keagungan ilahi. Nizam yang kemudian Ibn Arabi jatuh cinta tadi, itu adalah simbol dari keindahan ilahi. Nah, jadi dan ini kita tidak akan paham ya, kok bisa seseorang itu dengan cintanya lalu kemudian dia sampai kepada ma'rifat. Itu sesuatu yang kita sulit untuk pahami. Tapi ada ayat yang menarik dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya berlebih kepada ilahi. Diawali dengan iman. Walladzina amanu, orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya berlebih kepada ilahi. Iman ini adalah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah akan menambahkan kecintaan kita kepada ilahi. Kenapa? Karena ilahi itu adalah sesuatu yang tidak bisa disimbolkan. Penulis juga menjelaskan di pendahuluan, Pak Miswari juga menjelaskan bahwa di awal-awal itu, awal perjalanan manusia menggunakan akalnya, tapi ketika dia berjalan, gapura cinta, ya, penulis selalu menggunakan istilah gapura cinta. Jadi ketika masuk di dalam itu dia akan melepaskan akalnya dan yang berjalan adalah hati. Nah, pada saat itu hati akan menyaksikan keindahan ilahiyah. Syauk ini, kata syauk, kerinduan yang berlebih. Jadi orang akan tergoncang kecuali dia bertemu dengan kekasih, disebut dengan syauk. Itu adalah sesuatu yang diraih ketika seseorang berjalan menuju ilahi. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita sulit memahami. Kok bisa seseorang seperti seorang sufi dengan cinta pada ilahi itu kemudian dia mendapatkan sesuatu di dalam dirinya, menemukan Tuhan, lalu kemudian di dalam penemuan Tuhan itu dia akan menemukan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi intinya adalah semuanya jalan bagaimana melewati dari zahir menuju batin, dan itu adalah merupakan kata kunci utama untuk kemudian kita masuk dalam ranah penakwilan dalam sastra sufi. Nah, kenapa saya mengangkat ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Miswari karena menulis ini, karena sastra sufi belum dilihat sebagai suatu sastra, bagian dari sastra di tempat kita, khususnya di Indonesia gitu. Sastra sufi ini masih asing. Sastra sufi ini belum satu kajian secara spesifik. Meskipun orang sudah banyak mengutip Rumi, di medsos sering orang mengutip Rumi, tetapi orang belum tahu bahwa yang sedang dia baca itu adalah satu karya sufi yang disebut dengan sastra sufi. Nah, menurut saya ini perlu dikembangkan, sastra sufi ini, dan makanya ini yang saya maksud, apakah ini bisa dimaknai sebagai tasawuf terakhir atau tidak. Nah, itu saya kembalikan untuk penulisnya mungkin. Yang luar biasa, dan saya juga ingin memulai dari satu pengalaman ya, jadi untuk kita tidak terlalu berteori. Jadi 2 tahun yang lalu saya diundang oleh satu komunitas tasawuf itu, mereka biasanya berzikir, dan saya diundang untuk berdiskusi tasawuf, dan itu di tempat satu pulau terpencil, dan ternyata penggiat tasawufnya, zikir-zikirnya itu semuanya nelayan pada waktu itu. Jadi kita bertemu, kemudian berdiskusi. Nah, ketika yang mengherankan itu, ketika berdiskusi, setiap saya mengucapkan kata Allah atau Tuhan, ada satu orang pemuda yang selalu menangis. Jadi setiap mengucapkan kata Allah dia menangis, setiap saya mengucapkan kata Tuhan dia menangis sambil tersipu-sipu malu, kira-kira begitu ekspresi wajahnya.
Nah, setelah selesai diskusi, saya bertanya kepada orang ini. Jadi saya tanya, saya kok merasa setiap saya mengucapkan kata Allah, kamu kok menangis seperti itu, dan menangisnya itu kayak tersipu-sipu malu. Akhirnya dia menceritakan pengalamannya, dan pengalamannya itu menarik. Jadi itu ketika menceritakan pengalamannya itu, saya teringat dengan kisah Ibn Arabi di Tarjumanul Asywaq. Jadi pada saat itu dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Jadi dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Rumahnya tidak jauh dari rumah dia. Cuma begini, kata dia kepada saya ini kan nelayan ya. Jadi setiap hari saya pergi, sholat subuh saya pergi melaut gitu, atau tengah malam saya melaut, kemudian pulang di siang hari, kemudian saya menjual ikan. Nah, dari kondisi ini saya tidak mungkin menjelaskan rasa cinta saya kepada perempuan itu. Tapi kata tadi, kebetulan rumahnya tidak jauh dari tempat saya. Jadi setiap pagi saya tahu jam berapa dia keluar dan saya tahu jam berapa dia pulang. Saya menyaksikan dia dari jendela. Batin saya cukup puas, hati saya cukup puas ketika saya melihat wajahnya ketika dia keluar dan kemudian kembali lagi ke rumahnya. Hingga suatu saat, kata dia, terjadi di suatu pagi, dia lewat di depan rumahku, kata dia. Nah, ketika dia lewat di depan rumahku, tahu-tahu saya menerima satu bisikan bahwa tidak mungkin cinta yang gelora, yang luar biasa yang saya miliki ini, itu berada di perempuan ini. Ini pasti dari Allah. Nah, ketika ucapan kata Allah itu muncul, kata orang ini, seketika saya melihat berubah. Jadi saya menyaksikan segalanya berubah. Saya tidak lagi melihat perempuan ini, tapi segalanya saya melihat Tuhan. Jadi itu saya ketika penjelasan merinding karena di penjelasan itu. Jadi ketika saya melihat dinding, saya melihat Tuhan. Jadi ini saya seolah melihat seorang sufi yang hadir di zaman modern ini 2 tahun lalu ya. Itu bagaimana Tuhan memberikan satu anugerah kepada orang, dia hinggap di pulau terpencil, tidak pernah baca buku, dia tidak punya database seperti kita punya perangkat-perangkat ilmiah yang luar biasa, tapi dia mendapatkan anugerah seperti dalam kitab Tarjumanul Asywaq, Ibn Arabi. Bedanya cuma di sini, Ibn Arabi bisa mengungkapkan dengan baik, dengan diksi yang baik, pilihan sastra yang sangat luar biasa, sedangkan dia tidak. Kenapa? Karena ternyata begini, ada satu buku dengan fenomenologi di mysticism fenomenologi tentang bagaimana itu bisa terjadi. Karena begini, dasar dari sufi itu kan pengalaman ya, experience, disebut dengan mystical experience. Rudolf Otto itu menyebutnya sebagai mystical experience, satu pengalaman mistik, dan pengalaman mistik ini memang adalah perasaan tentang kesatuan, tentang the absolute thing. Jadi penyatuan dengan absolut. Nah, itu menjadi ciri khas dari satu bentuk pengalaman. Cuma begini, kata seorang sufi, banyak orang yang berangkat, tapi jarang yang sampai kepada tujuan. Itu pun yang sampai kepada tujuan ketika dia kembali, dia tidak bisa membahasakan pengalamannya. Nah, kalau kita lihat biografi para sufi seperti Ibn Arabi, Rumi, dan seterusnya, mereka membaca tasawuf. Mereka semuanya sebelumnya ahli kalam, sebelumnya mereka ahli filsafat, membaca filsafat, sehingga ketika pengalaman itu datang, dia bisa membahasakan dengan baik. Jadi bahasa dan pengetahuan itu sebenarnya secondary. Dia adalah soal kedua. Soal pertama itu adalah kejernihan hati. Seperti pengalaman yang saya temui 2 tahun lalu dengan seorang pemuda, dengan kejernihan hatinya, kesucian hatinya, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Dia menemukan suatu pengalaman dengan sosok perempuan tadi. Makanya saya katakan bahwa bedanya dia dengan Ibn Arabi. Ibn Arabi punya perangkat yang luar biasa, karena dia sebelumnya seorang teolog, dia juga seorang filosof, kan? Sehingga ketika dia menemukan pengalaman tadi yang bersifat ilmu laduni, itu kemudian dia membahasakan dengan baik setiap pengalamannya. Nah, sedangkan dia tidak. Itu saja, sehingga para sufi mengatakan banyak yang berangkat tapi jarang yang tiba. Itu pun yang tiba ketika dia kembali, dia tidak memiliki perangkat bahasa untuk menjelaskan seperti itu. Jadi saya yakin banyak pengalaman seperti ini. Kalau kita menelusuri ya pasti banyak pengalaman seperti ini. Cuma bedanya seperti itu. Bedanya adalah ada yang bisa mengekspresikan dengan pengalaman, dengan bahasa, dengan pilihan diksi yang dia miliki, dan ada yang tidak. Misalnya Ibn Arabi, kita fusulkan didapatkan beliau dari mimpi ya. Dari mimpi
semalam, tapi ketika beliau menulis itu selesai dengan 3 bulan. Jadi bayangkan mimpi semalam diberikan kitab Rasulullah, kitab Ushul Hikam, tapi ketika menulis itu menjadi 3 bulan. Dan di awal-awal Mukaddimah Ushul Hikam dia mengatakan bahwa semoga Tuhan menjauhkan saya dari syaitan ketika saya menuliskan pengalaman ini. Nah, artinya itu kan 2 proses. Proses pertama adalah pengalaman yang bersifat dengan huduri, laduni. Proses kedua adalah bersifat pengetahuan, husul, yaitu pengetahuan. Nah, di sini kenapa kita lihat para sufi berbeda dalam menjelaskan, karena dia berbeda dalam pengetahuan. Jadi boleh jadi pengalaman sama, tapi karena berbeda diksi yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, itulah dia kemudian berbeda dalam menyampaikan pengalamannya. Makanya pengetahuan itu sebenarnya penting di mana pentingnya adalah dalam mengekspresikan pengetahuan tadi, pengalaman tadi. Dan satu teori menjelaskan bahwa ketika semakin kaya orang diksi-diksi yang dia miliki, pengalaman yang dia dapatkan pun akan semakin jernih, ya, seperti itu. Jadi pengalaman dia akan semakin jernih, maksudnya semakin detail. Makanya semakin kaya dia diksi yang dia miliki, dia pengalamannya pun akan semakin detail. Nah, ini perbedaan antara orang yang punya background pengetahuan yang baik dengan orang yang sama sekali tidak punya background, hanya punya kesucian yang dia miliki, kesucian yang hati. Tapi intinya semuanya berawal dari experience, kesucian hati. Jadi semuanya berawal tentu dari kesucian hati, tapi soal penjelasan pilihan diksi itulah soal kedua, secondary. Karena itu setiap orang berbeda. Makanya kalau kita lihat ini ya, bagaimana tulisan-tulisan para sufi mulai dari awal abad kedua Hijriah sampai sekarang, itu kan ada satu seperti genealogi pengetahuan para sufi ya. Awal-awal itu kitab-kitab sufi itu semuanya kalau kita lihat tidak seperti sekarang ini, yang sangat sistematis, sangat runut pembahasannya, mulai dari wahdatul wujud, tajalli, insan kamil, dan seterusnya. Dulu itu kalau kita di awal-awal abad kedua Hijriah itu kitab sufi itu semuanya tentang Quran dan hadis. Jadi isinya cuma Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Makanya kita bingung. Ini kok kitab sufi? Jadi kalau masa sekarang kita membaca kitab sufi klasik, kita akan kebingungan. Ini kok isinya cuma Quran hadis, Quran hadis. Nah, ternyata di awal-awal karena tidak punya perangkat bahasa seperti Pak Miswari tadi jelaskan, karena tidak punya perangkat bahasa, sehingga penjelasannya itu adalah dengan meminjam bahasa-bahasa Quran dengan hadis tadi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa inna ma tawallu fasamma wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah, di situ dia menjelaskan tentang wahdatul wujud dengan meminjam surah misalnya dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli syai'in alim. Dan banyak juga ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Jadi berdasarkan Quran hadis ini kemudian dia menyimpulkan bahwa dalam teks ada loh satu bentuk pengalaman seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian kenapa ada penjelasan yang lebih sempurna sekarang ini? Karena kalau kita lihat di abad kelima, ini sekaligus menjawab pertanyaan kok ada sih pertentangan sufi dengan tasawuf. Di abad kelima Hijriah itu, di situ adalah masa keemasan pemikiran Islam ya. Karena di situ ada Ibnu Sina, aliran Masyai, kemudian ada Imam Ghazali yang membawa tasawuf akhlaki, kemudian ada Khoja Abdullah Ansori dengan kitabnya Manazilus Sa'irin, kemudian ada Fardin Rozi. Dan itu mereka berdialog, dan yang menarik itu saling mengkafirkan ya. Jadi Imam Ghazali berkiwan Ibnu Sina dan seterusnya, itu ada dialog. Nah, artinya begini, ada perbedaan tafsir. Jadi semuanya ke Quran, tapi ada perbedaan tafsir yang ada ya. Yang satu mengatakan akal tidak bisa, yang satu mengatakan akal bisa, yang satu mengatakan hanya dengan hati, yang satu mengatakan selain hati juga bisa, dan itu kita lihat perdebatan yang ada dalam abad tersebut. Sehingga muncul Ibn Arabi di abad ke-7 Hijriah dengan mencoba untuk memberikan satu formulasi baru, dan kemudian sampai sini itu semakin bagus pembahasannya tentang bagaimana memformulasikan dialektika tadi antara teologi, filsafat dengan tasawuf. Yang satu menggunakan hati, tasawuf, yang satu menggunakan akal, filsafat, yang satu menggunakan teks, para mufasir tadi. Dan itu berdialektika, dan semakin ke sini sebenarnya mengerucut itu
semakin kita temukan benang merahnya antara tiga aliran tadi, antara mufassir yang sangat tekstual dengan tasawuf yang sangat batin, dan kemudian yang filsafat yang menggunakan rasio. Jadi perdebatan ini sejak dulu, sejak abad ke-5 Hijriah itu awal-awalnya, tapi kita harus pahami bahwa memang ini adalah sesuatu yang terus harus kita perbincangkan ya, sehingga orang menemukan bahwa semuanya merujuk ke Quran, karena itu intinya kan, semuanya merujuk ke Quran, baik sufi, filsafat, filosof muslim, maksudnya filsafat muslim, dan juga para mufassir, semua merujuk ke Quran. Perbedaan apa sebenarnya? Perbedaan dalam tafsir. Ada tafsir isyari, tafsir sofistik, ada tafsir seperti Ibnu Sina, tafsir falsafi, dan ada juga tafsir yang memang tafsir yang hanya mufassir saja, dia tidak mau menggabungkan, memasukkan tafsir falsafi dan seterusnya. Nah, sampai kapan menurut saya itu akan terus berjalan perbedaan ini? Menurut saya yang penting adalah saling memahami metodologi, karena sejak awal mereka berbeda metodologi. Para sufi dengan metodologi hati, kemudian yang satu metodologinya pakai rasio, yang satu lagi metodologinya hanya berkatut kepada teks. Harus ada dialog menurut saya, dan ya, intinya saling memahami. Kita bahwa perbedaan itu saya yakin niscaya ada. Perbedaan itu niscaya ada, dan itu sejak dahulu dan tidak akan berakhir menurut saya. Yang penting menurut saya adalah saling memahami metodologi masing-masing. Cara dialog menurut saya jalan yang paling bagus. Jadi ini yang terkait dengan ini ya, bagaimana mengharmonikan, mendialektikakan antara teologi, filsafat, dan tasawuf tadi. Nah, kemudian pertanyaan tentang pengalaman yang bersifat kekuatan. Saya ingat ini di kitab Ibn Arabi itu ada pembagian tentang mukasyafah. Jadi mukasyafah dibagi dua, ada mukasyafah ad-dunyawiyah, ada mukasyafah ukhrawi. Jadi mukasyafah suri dan ukhrawi. Mukasyafah suri itu adalah pengalaman-pengalaman yang terkait dengan dunia. Misalnya tahu dompetnya orang hilang, tahu dia ngangkat batu yang besar, dia bisa memotong ini, kemudian dia kebal dan seterusnya. Itu disebut dengan oleh Ibn Arabi al-kashf ad-dunyawi atau kashfus suri. Yaitu pengalaman, memang dia satu bentuk penyingkapan pengalaman, tetapi dia terkait dengan dunia. Tahu dompetnya orang hilang itu kan urusan dunia, menyembuhkan orang sakit itu kan dunia. Kemudian tahu rahasia orang itu kan dunia. Kata Ibn Arabi, bagi para sufi ini bukan pengalaman yang dicari. Pengalaman dicari itu adalah disebut dengan kashful ukhrawi. Jadi pengalaman-pengalaman yang memang dia dimensinya adalah dimensi yang bersifat batiniah. Satu informasi tentang yang didapat dengan dari alam ukhrawi seperti alam surgawi seperti apa, berdialog dengan malaikat dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan pengalaman ukhrawi, dan penekanan para sufi lebih kepada kashful ukhrawi daripada kashful ad-dunyani. Dan kekuatan itu sebenarnya bonus dari perjalanan. Jadi ketika manusia masuk ke dalam batin, dia akan di setiap stasiun itu dia akan mendapatkan bonus-bonus perjalanannya. Ada bonusnya itu adalah dia bisa menyembuhkan orang, ada bonusnya dia bisa tahu dompet orang hilang siapa, ada bonusnya juga disebut dengan fayul art, yang tadi dia bisa berada di satu waktu dalam waktu yang berbeda ya, di waktu bersamaan, di waktu yang sama, tetapi dia bisa hadir di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Nah, disebut dengan fayul art. Itu ada teorinya dalam ranah sufistik, dan itu bonus di perjalanan pertama dari 4 perjalanan rohania. Jadi bonus pertama itu dia mendapatkan fayul art. Bonus yang paling sufi cari itu adalah di perjalanan ketiga, yaitu dapat kitab seperti Ibn Arabi. Karena itu tanda dia mendapatkan makom wilayah. Jadi kalau orang dapatkan kitab, itu tanda bahwa dia sudah sampai pada makom wilayah. Seperti kalau dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam, wadzkur fi kitabi Maryam, ingatlah di kitab Maryam. Jadi kitab Maryam pun Sayyidah Maryam pun mendapatkan kitab sebagai bonus dari perjalanan ruhaniah dia. Dan para sufi lebih fokus kepada tadi, bonus mendapatkan kitab seperti Ibn Arabi, kemudian ada juga sufi yang lain yang mendapatkan kitab-kitab yang berbeda. Boleh jadi Prof. Kamal Zaban tadi dengan kitab itu ya
boleh jadi itu satu bentuk pengalaman ini ya, dari disebut makom wilayah karena dapat kitab ya yang mencatatkan perjalanannya seperti itu. Ya, terima kasih moderator.